Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Siska Audina dengan NIM 19051204031. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita mengetahui pengertian dari jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Istilah jaringan komputer ini untuk mengartikan suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer yang autonomous atau berdiri sendiri. Bisa kita perhatikan, gambar di samping ini adalah salah satu jenis jaringan komputer, yaitu WAN. Namun, pembahasan tentang jenis jaringan komputer ini akan dibahas pada slide selanjutnya. Dan sekarang kita akan mengetahui apa sih jaringan terpusat komputer dan jaringan terdistribusi itu. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Jaringan komputer terpusat merupakan suatu jaringan yang penempatan data dan aplikasi untuk mengakses data tersebut menjadi satu tempat atau satu server. Nah, jaringan komputer terpusat ini terdiri dari komputer klien atau yang disebut dengan user dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Contoh jaringan dan sistem terpusat termasuk Facebook, Google, dan database pemerintah. Nah, berikut akan saya jelaskan contoh penerapan jaringan komputer terpusat pada kehidupan sehari-hari. Misalnya dapat kita lihat di kasir supermarket. Ketika melakukan transaksi pembayaran, sang kasir akan mengakses database barang yang terdapat di komputer induk. Jadi hanya dengan memindai kode barang suatu produk, nama barang, harga, dan jumlah persediaan barangnya akan tampil di komputer kasir tersebut. Semua data tersebut terdapat di dalam suatu database yang tersimpan di dalam komputer induk. Komputer yang digunakan oleh kasir berfungsi sebagai komputer terminal. Nah, dengan begitu bisa disimpulkan bahwa jaringan terpusat komputer itu hanya memiliki satu server saja untuk menyimpan data. Selain ada jaringan terpusat komputer, tentunya juga ada jaringan terdistribusi atau desentralisasi. Jaringan terdistribusi merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Jaringan desentralisasi lebih aman sebagai komponen kunci dari sistem terdistribusikan di seluruh jaringan. Tidak ada satu server pusat untuk hacker untuk menargetkan. Nah, dari sini kita bisa melihat jelas perbedaan dari jaringan terpusat komputer dengan jaringan terdistribusi. Kalau jaringan terpusat, servernya hanya satu saja. Kalau jaringan terdistribusi, servernya lebih dari satu. Berikut ini akan saya beri contoh penerapan dari jaringan terdistribusi pada kehidupan sehari-hari. Dengan adanya sistem terdistribusi, maka kinerja setiap organisasi menjadi lebih efisien. Misalnya, seorang nasabah yang mengalami kehilangan kartu ATM, dia tidak harus melaporkan kehilangan dan membuat ATM baru di kota di mana dia membuka rekening. Pembuatan ATM dapat dilakukan di bank manapun selama banknya masih sama dan terkoneksi jaringan. Jadi, dengan adanya jaringan terdistribusi ini, sebuah kegiatan bisa lebih efisien dan dapat mempersingkat waktu juga. Berikut ini adalah perbedaan dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Yang digambar sebelah kiri adalah jaringan terpusat dan yang di sebelah kanan adalah jaringan terdistribusi. Perbedaannya yang pertama yaitu
Dalam jaringan komputer terpusat, kontrol atas jaringan dipegang oleh satu server pusat. Dalam jaringan terdistribusi, kekuasaan didistribusikan antara komputer pada suatu jaringan. Yang kedua, struktur terdistribusi sangat tahan terhadap kegagalan hardware dan upaya hacking. Berbeda lagi dengan struktur terpusat yang rentan kegagalan hardware dan hacking. Yang ketiga yaitu pada jaringan terpusat hanya seorang pusat yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan dan mengatur sistem. Pada jaringan terdistribusi, kekuatan pengambilan keputusan didistribusikan secara merata di antara semua peserta. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang data center atau pusat data. Hal ini adalah hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh para pebisnis. Data center merupakan fasilitas yang terdiri dari jaringan komputer dan penyimpanan yang digunakan oleh bisnis atau organisasi lain untuk mengatur, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan data dalam jumlah yang besar. Data center ini sangat penting bagi bisnis dan organisasi, entah itu kecil maupun besar. Berikut ini adalah komponen data center dan cara kerjanya. Komponen yang pertama yaitu server. Server ini bisa dikatakan sebagai tempat di mana semua data serta informasi tersimpan. Yang kedua terdapat rak pusat data. Nah, rak pusat data ini sebagai wadah sejumlah server tersebut berada. Disinilah data utama tersimpan secara aman. Yang ketiga terdapat aplikasi. Aplikasi ini merupakan program untuk mengolah data perusahaan yang nantinya akan disimpan dan diproses dalam server data center. Kemudian yang keempat ada OS atau Operating System. OS ini merupakan media penghubung terhadap seluruh perangkat komputer yang ada, baik dari segi perangkat keras, perangkat lunak, maupun pemakai. Komponen yang kelima yaitu koneksi jaringan internet. Koneksi jaringan internet ini sangat penting karena sebuah pusat data hanya dapat berjalan dengan adanya koneksi jaringan internet. Yang keenam ada sistem pendingin agar pusat data tidak overhead. Yang ketujuh ada ruang khusus karena pusat data ini tidak boleh digabung dengan ruangan lain demi menjaga keamanan penempatan server-server tersebut. Yang kedelapan ada storage, media untuk menyimpan berbagai macam data yang tersedia pada perangkat komputer. Yang kesembilan terdapat sistem kelistrikan, dan yang kesepuluh adalah keamanan. Berikut ini adalah jenis-jenis jaringan komputer. Berdasarkan jangkauan geografis, jaringan komputer dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu PAN, Personal Area Network, contohnya Bluetooth, IRDA. Yang kedua yaitu LAN, Local Area Network, contohnya yaitu lab komputer. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, jaringan satu kota atau wilayah. Dan yang keempat adalah WAN, Wide Area Network, jaringan telah mendunia atau internet. Berdasarkan cara membangunnya, jenis jaringan komputer dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ad hoc dan yang kedua yaitu infrastruktur. Kemudian berdasarkan cara siarannya, jenis jaringan komputer dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu unicast 1-1. Unicast adalah sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan pada satu lokasi yang jelas. Yang kedua ada broadcast, 1 ke semua. Broadcast adalah sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan ke banyak titik sekaligus. Dan yang ketiga adalah multicast atau 1 ke grup. Konsep multicast hampir sama dengan broadcast, di mana data dikirimkan kepada banyak titik sekaligus, namun perbedaannya adalah titik tujuan dikelompokkan berdasarkan grup-grup tertentu. Berikut ini akan saya jelaskan tentang topologi jaringan.
Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya, tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Topologi jaringan dibagi menjadi 6. Yang pertama ada topologi jaringan bus, yang kedua ring, yang ketiga star, yang keempat extended star, yang kelima hierarchical, yang keenam mesh. Pada setiap topologi pasti memiliki karakteristik masing-masing. Contohnya topologi bus memiliki node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Karakteristik dari topologi star yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator. Karakteristik dari topologi ring yaitu node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Kemudian, karakteristik dari topologi mesh yaitu susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Dan karakteristik dari topologi extended star yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan central mode. Dan yang terakhir adalah topologi hierarki. Pada bab selanjutnya akan saya jelaskan tentang pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama yaitu wired network. Wired network ini adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kelebihan wired network ini adalah koneksi tidak rentan terhadap gangguan pada sinyal yang dapat memperlambat koneksi karena tidak terganggu oleh cuaca, harga relatif murah. Dan kekurangannya yaitu jaringan kabel lebih tidak nyaman digunakan untuk perangkat mobile karena menggunakan kabel. Kabel mudah rusak, untuk itu harus berhati-hati saat menggunakannya. Selanjutnya ada wireless network. Wireless network ini adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel. Dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Kelebihannya yaitu pengguna dapat bergerak bebas dalam menggunakan laptop maupun perangkat genggam lainnya. Kekurangannya yaitu instalasi dan pengembangannya yang cukup mahal dan kekuatan sinyal sangat tergantung kepada faktor cuaca. Nah, bisa dilihat dari gambar berikut ini bahwa model jaringan saat ini sudah sangat kompleks sekali. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.